Tidak adil kepada Abu Janda, Ibu Susi akankah berubah jadi kadrun? Penulis adalah salah satu orang yang pernah mengkritik Ibu Susi, ketika dia sedang di masa jayanya sebagai menteri dan dipuji-puji setengah mati oleh Cebong. Belakangan Cebong mulai terkejut dengan tingkah Ibu Susi yang mengajak unfollow Permadi Arya, dilansir CNN.com. Tidak sepantasnya di masa sulit pandemi, hal-hal yang tidak positif dibiarkan. Ayo kita unfollow, dan jangan pedulikan lagi orang-orang seperti ini, ucap Susi. Bagi penulis Permadi Arya memang sedikit blunder dengan menyebut Islam jangan arogan, walaupun dalam rangka debat dengan Tengku Zulkarnain. Kalau soal perkataan evolusi karena ini bisa multitafsir, menurut penulis tidak terlalu blunder. Namun yang pasti blunder Permadi Arya tersebut bisa dimanfaatkan oleh kadrun untuk melakukan pengalihan isu atau membuat stigma bahwa pendukung Jokowi adalah kumpulan rasis dan anti-Islam. Selain tentunya melaporkan Permadi Arya, yang penulis yakin akan dihadapi oleh Permadi tanpa harus kabur ke Arab. Tapi blunder Permadi Arya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ucapan Said Didu yang bilang bahwa Presiden ingin menggebuk Islam, atau provokasi dan cuci otak Tengku Zulkarnain seperti misalnya tentang 4.900 bidadari. Intinya ada banyak ucapan-ucapan tidak positif selama 1 tahun pandemi ke belakang. Tapi adakah Ibu Susi pernah menyuruh unfollow orang-orang tersebut? Adil sejak dalam pikiran itu perlu. Saat Ibu Susi berseteru dengan Faisal Assegaf beberapa tahun lalu, di situ penulis berusaha adil dalam pikiran walaupun saat itu Ibu Susi adalah pujaan Cebong dan Faisal Assegaf adalah mantan alumni 212. Ada pertanyaan dan pernyataan Faisal Assegaf yang belum dijawab oleh Susi dan pemujanya hingga saat ini. Berikut pernyataannya. Seluruh rakyat terkecoh dengan Susi Pujiastuti tenggelamkan kapal ece-ece dan tua. Makanya saya sebut mirip dengan Ratu Bajak Laut. Faktanya 36 triliun rupiah nilai perikanan tidak dilaporkan dan potensi pajak 5 triliun rupiah tidak terrealisasi. Hanya pemasukan 1 triliun rupiah. Kolega bajak laut dapat faedah. Tulis @Faisal Assegaf. Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2019. Ini adalah pernyataan dan data yang diungkapkan Faisal Assegaf yang penulis rasa harus dijawab oleh Ibu Susi dengan data juga. Saat itu banyak pendukung Susi yang bukannya menjawab dengan data, namun malah membandingkan Faisal dengan Gusmus yang saat itu mendukung Ibu Susi. Apa hubungannya? Gusmus itu kiai dan bukan ahli perikanan. Dukungan Gusmus kepada Susi Pujiastuti tidak menjadikan bahwa Susi adalah malaikat suci karena didukung oleh Gusmus. Ini juga bisa jadi satu alasan Jokowi kenapa tidak memakai Ibu Susi lagi. Bagi penulis ini bahaya, kalau benar dan salah bukan ditentukan oleh data tapi oleh ustadz. Kasihan para profesional yang sekolah tinggi-tinggi di bidangnya. Pendapatnya menjadi sampah hanya karena berbeda pandangan dengan ustadz. Kalau seperti itu tidak perlu ada ahli, ada profesor, ada ilmuwan. Sudah saja semua jadi ustadz atau minta dukungan ustadz. Akhirnya negara kita bukan negara hukum lagi yang semuanya memerlukan bukti berupa data dan fakta, namun menjadi negara agama karena benar atau salah diukur dari status ustadz atau kiai. Sebenarnya apa yang diucapkan Faisal terhadap Bu Susi tinggal dibantah saja dengan data jika salah. Di sini penulis juga menyesalkan Ibu Susi yang memblokir beliau seolah anti kritik. Jangan halangi Ahok @Basuki _BTP jadi menteri dengan dalih dia mantan napi. Wong Susi Pujiastuti sebelum jadi menteri juga mantan buronan polisi, terlibat mencuri BBM bersubsidi. Makanya saya sebut dia, Ratu Bajak Laut. Mencuri bantuan BBM milik rakyat-rakyat kecil. Cuit @Faisal Assegaf, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2019. Kalimat berikutnya penting dan wajib Bu Susi klarifikasi apakah benar beliau mantan buronan polisi yang pernah terlibat pencurian BBM bersubsidi. Jika salah silakan buktikan dengan data, namun jika benar tidak ada salahnya mengakui Ibu Susi juga bukan wanita yang sempurna dan memiliki kekurangan. Apalagi Ibu Susi pernah menghalangi Ahok menjadi menteri karena alasan mantan narapidana juga.
Jadi intinya teman-teman, di sini penulis mau ingatkan, belajarlah dari kasus Anies Baswedan yang saat itu dipecat Jokowi dan banyak orang terkejut karena Anies saat itu dianggap sosok baik yang memberikan kemenangan pada Jokowi saat jadi juru kampanye. Demikian halnya dengan Ibu Susi. Sudah saatnya pemuja fanatik beliau dari pihak cebong buka mata, kalau dia juga wanita yang punya kekurangan. Walaupun penulis harap Ibu Susi tidak menjadi kadrun. Silakan saja mengkritik pemerintah tapi sebagai pihak yang netral. Begitulah kura-kura. Ditulis oleh Jaya Wijaya.